لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Baik sahabat, jumpa lagi di channel Hijrah Total ya sahabat. Terima kasih bagi yang sudah berkunjung ke sini. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen sahabat. Jadi dengan mensubscribe sahabat sudah ambil bagian dari dakwah ini sahabat. Baik sahabat, sebelum saya ketinggalan atau kelupaan, saya ingatkan terlebih dahulu bahwasanya untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat ketika menontonnya sepenggal-penggal sahabat. Baik sahabat, ini adalah berita gembira sahabat. Jadi kita sangat senang sahabat ketika ada orang yang memang masuk ke dalam agama Islam dan dia telah menerima kebenaran yang sebenar-benarnya sahabat. Alhamdulillah sahabat, Allahu Akbar. Tapi kali ini sahabat, orang yang mu'allaf atau orang yang memeluk agama Islam ini adalah orang yang cukup besar sahabat, orang yang sangat luar biasa sahabat, yaitu ketua misionaris internasional sahabat, yaitu lebih tepatnya sebenua Asia sahabat. Alhamdulillah sahabat. Jadi bapak ini merupakan keluarga turun-temurun dari pendeta sahabat. Bapak ini adalah pendeta, istrinya pendeta, ayahnya dulu pendeta. Jadi dia turun-temurun merupakan pendeta sahabat. Dan Masya Allah dan Alhamdulillah sahabat, dan bapak ini beriman satu keluarga, mulai dari bapaknya, istrinya, dan anak-anaknya. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat. Alhamdulillah sahabat. Jadi tidak perlu memperpanjang kata sahabat. Jadi langsung saja sahabat kita lihat, ini dia cuplikan video dari pernyataan bapak misionaris ini. Ini dia sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kalau pada siang hari ini saya bisa memperkenalkan diri saya kepada semua kaum muslimin dan muslimat bahwa saya bernama Philip Yehuda, Master of Art, Master Divinity, dan Master Teologia. Pada masa lalu, saya adalah seorang gembala sidang, seorang pendeta. Saya ketua misi untuk kegerakan kristenisasi di Asia. Tetapi Alhamdulillah, kalau pada saat ini, karena hidayah Allah, saya dan keluarga, kami semua telah hijrah menjadi kaum muslim. Kalau ditanya bagaimana saya bisa hijrah, apakah saya memiliki keinginan untuk menjadi seorang mu'allaf atau menjadi seorang muslim? Jujur saya katakan saya tidak pernah punya rencana untuk menjadi seorang muslim. Kenapa? Sebagai seorang gembala sidang, sebagai seorang pendeta, saya punya penghasilan yang boleh dikatakan cukup baik, cukup luar biasa, sehingga kalau menjadi orang muslim saya sendiri nggak tahu mau jadi apa nantinya, sehingga tidak pernah rencana. Di samping itu memang juga kami berlatar belakang dari keluarga para pendeta. Bapak saya pendeta, gembala sidang, ibu saya pendeta, gembala sidang, istri saya juga pendeta. Semua keluarga kami pendeta. Saya dapat hidayah pada tahun 2018. Pada saat itulah saya syahadat di Kementerian Agama Kota Jogja, karena memang saya berasal dari Jogja. Bagaimana saya bisa mendapat hidayah? Pada tahun 2017 saya kembali dari Tiananmen, Beijing, karena saya ketua departemen misi. Base camp saya ada di Toronto, Kanada, dan saya harus membawai Asia Tenggara dan Asia Timur. Pada tahun 2017 bulan November, saya membawa tim untuk kembali merebut Nusantara Indonesia ini, untuk menyelesaikan misi
yang disebut dengan Misi Gerakan Selatan. Alhamdulillah, saya membawa beberapa tim, baik dari Korea Selatan, dari China, dari Australia, dari Jepang, dan dari Amerika. Tapi rupanya perjalanan ini memiliki kehendak lain dari Allah. Begitu kami sampai di Indonesia, saya bersama istri, kami pulang dulu. Kami kembali untuk bersilaturahmi dengan keluarga, untuk bertukar pikiran dengan orang tua tentang rencana dan gerakan misi besar-besaran ini. Adalah satu kebiasaan di dalam kehidupan kami, di dalam tim misi. Setiap pukul 2 sampai pukul 5 subuh, kami selalu mengadakan gerakan kegiatan praise and worship, pujian dan penyembahan. Pada saat saya bersama istri dan anak-anak sedang praise and worship, kami selalu mendengarkan ada suara orang yang mengaji. Padahal pada saat itu kami ada di kapel, di mana kapel itu, lingkungan kapel di tempat kami ada pada saat itu semuanya lingkungan Kristiani, sehingga tidak mungkin ada satu masjid dan tidak ada pondok pesantren di lingkungannya. Nah, setiap kami praise and worship, pujian penyembahan dari jam 2 sampai jam 5 subuh itu, pada saat kami sedang mengangkat pujian, selalu kami dengar ada suara orang itu melantunkan satu nats yang diambil dari surat Al-Ikhlas, di mana selalu kami dengar orang ngaji mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Itu sampai selesai, dan itu terus menerus terjadi selama hampir 3 bulan. Nah, dengan keadaan demikian, lama-kelamaan istri saya tidak kuat. Istri saya seorang pendeta yang membawahi dan menuntun para kaum wanita di organisasi para misionaris. Istri saya bilang, kalau begini terus-terusan, saya tidak mampu. Sepertinya ini kehendak Tuhan bahwa kita harus berpindah. Saya bilang, apa alasanmu? Dia katakan, coba kita kembali introspeksi diri, bahwa di lingkungan kita ini tidak ada masjid, tidak ada pondok pesantren, tidak ada musola. Lantas dari mana itu suara? Saya bilang, kalau kita mau pindah agama karena mendengar suara ini, ayat ini terus menerus, dan anehnya setiap kita lagi praise and worship, saya bilang gitu. Pertanyaannya sangat sederhana. Nanti kalau pindah agama, masuk menjadi orang Islam, dalam dunia Islam aku menjadi apa? Pertama. Yang kedua, di dunia Islam siapa yang menggaji saya? Yang ketiga, akan terjadi perang berata juga antara kita dengan keluarga. Dan yang pasti, dalam komunitas saya akan terbuang. Saya bilang sama istri, kamu tahu, teman-teman saya banyak yang selalu mendukung kita. Para konglomerat yang selalu menyupport dalam perjalanan misi-misi kita banyak. Saya selalu kalau umpamanya mau misi, saya tinggal kontak mereka dan katakan, pendeta Yehuda ini mau pergi ke sana, butuh biaya sekian-sekian, dan mereka selalu siap. Nah sekarang pikirkan kembali, kalau kamu bilang kita harus hijrah, harus pindah agama hanya karena hampir 3 bulan ini mendengarkan suara orang ngaji ini, apa sudah kamu renungkan semuanya? Akan tidak ada apa-apa dan akan kehilangan semuanya. Alhamdulillah pada saat itu yang menguatkan hati untuk akhirnya hijrah. Istri saya tetap ngotot, tetap kekeh. Dia bilang kalau papa tidak mau hijrah, ya sudah, mama saja yang hijrah sendiri. Insya Allah anak-anak mau ikut hijrah. Akhirnya kami panggil anak-anak. Kami
diskusikan, kami bilang, saya katakan sama anak-anak ini, mamamu mau ngajak pindah agama ke masuk Islam karena kita selalu mendengar ada suara orang ngaji setiap kita lagi press worship. Bagaimana menurut kalian? Anak saya yang paling gede, Kristiana Denis Odisha, mengatakan, ya kalau memang itu pilihan mama dan itu yang terbaik, monggo kita pindah. Saya bilang, kamu mau ikut? Ikut. Saya tanya sama Yohanes, anak saya laki-laki, menurutmu Yo? Anak saya laki-laki bilang, ya kalau mama pindah, kakak pindah, ya aku ikut pindah. Wah, Cio, saya bilang gitu. Dan akhirnya karena udah ada satu keputusan bersama, suara lebih banyak untuk pindah, saya bilang, oke, kalau begitu besok kita ke Kementerian Agama Kota Jogja untuk diskusi masalah perpindahan ini. Kemudian kami ke kantor Kementerian Agama Kota Jogja. Kami diskusi di sana tentang bagaimana dan bagaimana. Akhirnya dari pihak Kementerian Agama Kota Jogja merujuk kami kembali ke kantor urusan agama ke Mantri Jeron. Kenapa harus ke Kapolda Mantri Jeron? Karena kependudukan kami di Kecamatan Mantri Jeron. Akhirnya kami diarahkan ke Mantri Jeron dan kita diskusi kembali di Mantri Jeron. Diambil satu kesimpulan bahwa hari itu juga kami akan syahadat. Melalui perjalanan syahadat di Kementerian Mantri Jeron, setelah itu sampai akhirnya tahulah semua keluarga bahwa kami sudah syahadat dan perang-perang Yuda itu pun terjadi. Sampai akhirnya kami ribut dengan keluarga, kami menyingkir dari Jogja, dan alhamdulillah kami hijrah ke Kota Bandung. Dan di Kota Bandung ini pada saat kami sampai, kami hanya pakai pakaian lengkap di badan. Tapi disitulah ironinya dan romantika dalam kehidupan berhijrah. Sampai akhirnya kami bertemu dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Jawa Barat, dan kami mendapatkan bantuan dari Basnas sehingga kami sekarang ngontrak di Kota Bandung ini, semua juga atas peranan Basnas Provinsi Jawa Barat. Dalam perjalanan itu sampai akhirnya kami pun bertemu juga dengan Mualaf Center Basnas. Saya bertemu dengan Mas Faris, saya ketemu dengan Devauzi, dan kita saling bertukar informasi untuk bagaimana memajukan Mualaf. Alhamdulillah kalau pada saat ini akhirnya Mualaf Center Basnas sudah berjalan, dan secara pribadi saya pun siap untuk mendukungnya. Sehingga dengan demikian kehidupan daripada dakwah Islami bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sekarang juga menghimpun para mu'alaf dalam kegiatan mu'alaf community. Kami berkumpul untuk memperdalam iman Islam melalui kajian-kajian, tetapi yang paling fokus adalah kajian tentang Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perspektif daripada kitab Injil, di mana ada nubuatan-nubuatan dan ramalan-ramalan di dalam kitab Injil sendiri yang berbicara tentang Islam dan Rasulullah. Nah, dari situlah saya berkomitmen untuk berkontribusi di dalam Islam, dalam menjalankan dakwah Islamnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat gerakan kristenisasi di Indonesia ini sudah sangat luar biasa dan butuh kegiatan-kegiatan yang mengislamisasikan ajaran Injil, sehingga dengan demikian bisa menjadi benteng untuk kegiatan kristenisasi. Itulah sekilas perjalanan hidup saya dan keluarga di dalam kami berjuang sampai hari ini mempertahankan iman Islam kami sebagai seorang mu'alaf dan
Saya atas nama keluarga mohon dukungan doa agar kami tetap istiqomah dan kami bisa menjadi Islam yang kafah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sahabat, saya jadi terharu sahabat yang mendengar cerita dari bapak ini ketika dia memutuskan untuk satu keluarga yang pindah. Alhamdulillah sahabat. Inilah makna dari may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki dia dapat hidayah, niscaya seorang pun tidak akan mampu menyesatkannya. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki disesatkan, seorang pun tidak akan mampu memberinya hidayah. Begitulah kurang lebihnya sahabat. Dan bapak ini rela meninggalkan semua gelimangan hartanya, atributnya, dan fokus 100% masuk ke dalam agama Islam, kafah secara sempurna sahabat. Tapi sekarang kita lihat para murtadin yang masuk ke dalam agama yang berbeda atau non-muslim, mereka masih menggunakan pakaian-pakaian Islam sahabat. Ini ada dua kemungkinan, antara dia tidak percaya diri dengan agamanya yang baru, dan yang kedua dia merasa nyaman dengan pakaian yang berbau tentang Islam sahabat. Wallahu a'lam bishawab sahabat. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah menonton. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and comment sahabat. Jadi dengan sahabat subscribe, sahabat sudah ambil bagian dalam dakwah ini sahabat. Baik sahabat, semoga kita diistiqomahkan dalam Islam, dan kita semua sahabat yang menonton juga diistiqomahkan dalam Islam sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba